di pertemuan ya, pertemuan kursi. Ya, dikat kanan dan dikat kiri. Jantung sama paru-paru. Jadi ini paru-paru asma bronkitis, bukan asmara loh Bu Yuliana, asma paru-paru bronkitis, ini jantung dan empedu yang akan kita selesaikan. Nah, untuk yang kolesterol kita biarkan kering, yang sini juga kita biarkan kering dengan catatan ini low, ini juga low. Ya. Murid sini ibu ini. Atau sini aja yang low ya. Nah, sini low ini 3. Nah, capek lambe sebenarnya. Baik. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian, tentunya kita perkenalkan diri kepada klien kita ya. Kita bahasanya klien Pak ya, nggak boleh ngomong pasien. Apalagi nanti kalau kalau Pak Agus sih masih care sama kita. Kalau izin ke dinas kesehatan, kita ngomong pasien langsung, kamu nggak boleh ngomong pasien. Kamu ngomongnya klien ya. Nah, kita ngomong sama klien kita. Misalkan selamat pagi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wastu, saya Odi Santoso akan merekam jenengan ya. Barangkali apa ada keluhan-keluhan yang Bapak rasakan. Nah, pasien pasti langsung menjawab, oh ya saya Wastu ini. Dia akan sampaikan problem sakitnya. Nah, orang sudah menyampaikan keluhannya, itu adalah orang yang sudah trust sama kita. Wis percaya, bahasa kerennya trust ya. Terasi Mas, bukan trust. Trust itu kepercayaan. Dia sudah percaya, Pak Bu, kalau punya tensi langsung tensi. Nek enggak punya tensi langsung pegang balisnya. Nah, ini kita lihat jam dinding kalau yang sudah bisa merasa, itu bisa perasaan. 5 detik kita sudah bisa perasaan. Nah, ini Mas Wastu ini mungkin rada grogi, jadi sekarang antara 6 ke 7. Jadi 5 ya dengan ya. Sekarang 6 ke 7. Jadi ini normal, jadi boleh dilanjutkan pembekaman. Kalau dia 4, nggak boleh dilakukan pembekaman. Apalagi 3 detaknya, itu tidak boleh pembekaman. Nah, setelah itu, ini belum duduk di kursi bekam loh ya, masih ngobrol-ngobrol. Kita tanya lagi, pertanyaan yang kedua kita tanyakan adalah, Bapak ada diabetes tidak? Mas Wastu ada diabetes? Tidak. Nah, kalau tidak ada aman. Kalau dia ada berapa? Di bawah 300 aman. Tapi kalau sudah di atas 300, jenengan sebagai pemula sebaiknya minta bantuan kepada teman yang senior. Ya, karena supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kadang-kadang Bapak nanti dia contohnya ini sebenarnya terbang, Bapak nyeret ke sini. Nanti ini sobek itu lukanya sembuhnya agak lama. Supaya nanti pasiennya juga tidak kapok dengan hijama atau bekam. Yang salah juga bukan bekamnya, tapi kita sebagai terapis yang masih awal-awal, tapi buaya gak keluar. Ya, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, yaitu Bapak lagi minum pengencer darah tidak? Nah, tidak. Kalau dia mengencer pengencer darah, kan masih duduk berhadapan. Pak, ngapunten karena Bapak minum pengencer darah ini hari Ahad, Bapak kesini lagi hari Selasa saja. Hari Senin Bapak tidak minum pengencer darah, Ahadnya kita bekam. Kalau datang hari Ahad, kalau datang hari Senin ya Selasanya jangan minum atau jangan berhubungan dengan Rabu, Kamis saja. Pokoknya sehari tidak minum pengencer darah, besoknya baru kita bekam, setelah bekam baru minum pengencer darah. Jadi kalau sudah puls jantung atau tensinya bagus, boleh. Diabetesnya di bawah 300 atau dia tidak punya diabetes atau Bapak sudah berpengalaman, oke, tidak masalah. Yang terakhir minum pengencer darah. Ini vital. Ini keluar nanti di ujian. Tak bocorkan ini ya. Eptanas boleh dibocorkan ya? Boleh. Boleh, wong pertanyaan kubur aja boleh. Kalau kubur itu dibocor sampai kiai-kiai. Iya, bukannya boleh. Apalagi cuma Eptanas ya. Nah, ini saya bocorkan. Ini ujian kita saya bocorkan ya toh. Jangan lupa 9,8 meter per detik gravitasi juga keluar ntar yang ujian. Tapi saya jamin sampai nanti lupa karena 6 menit lagi. Baik, karena sudah oke, beliau itu persilakan beliaunya tiduran di kasur atau di kursi bekam. Ini anggap saja ini kursi bekam ya. Nah, kita persiapkan diri kita berwudu. Ya, kebetulan saya masih punya wudu. Setelah itu kita menggunakan alat apun kita. Masker. Tutup kepala sudah kita pakai. Yang mau dijarum itu kalau bahasa ini dacui
Ya. Ini jiang jin, yang ini pisu bawahnya palsu, ini dansu. Dansu. Dari titik. Ini bahasa Cina. Saya paling hafal bahasa Cina cuma satu. Wuaini. Wuaini itu sama dengan teamu. Teamu, wuaini itu sama. Teamu, wuaini, anda mahabba sama dengan teamu, wuaini. Sama. Apa artinya? I love you. Kalau bersama Dura alam kita Level. Harus cara langkah ya. Terima kasih. Nah, sarung tangan Bapak Ibu itu ada ukuran ya. Kalau kita ini rata-rata L, tapi kalau yang kecil ada M, ada S ya. Baik, Bapak Ibu, saya sudah menggunakan tutup kepala, saya sudah menggunakan kacamata, saya sudah menggunakan masker, saya juga menggunakan sarung tangan dan saya menggunakan celemek. Fungsi celemek ya, nanti Bapak Ibu bisa menyimpan ya. Tarikan bekam di sini ya. Sama pen bekam nanti ditaruh di sini supaya Bapak nggak bingung, walaupun di meja kadang-kadang bingung. Nah, kalau udah begini enak, ini nyarinya di sini. Ya. Oke. Nah, karena saat tadi sudah selesai semua, kita sekarang mau lakukan eksekusi. Eksekusinya jangan lupa, bekam adalah ruqyah. Kita harus dengan doa. Doa tidak boleh dipijit karena darah statisnya tidak boleh bergerak cepat. Kita cukup pegang ringan supaya ada energi positif kita kepada pasien kita karena sudah trust, karena sudah percaya dengan kita. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'il ardi wa lam samai wa huwa samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ila dzati Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi barakatuh suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ini kan yang mau kita bekam. Kalau Bapak mau pijet berat di sini boleh. Ya, ini kita pijetin supaya enak orangnya, ya, supaya nyaman. Tapi tidak yang kita bekam, ya. Yang darah statis yang akan kita ajar sini, ini yang kita bekam boleh. Yang kita pijetin ya. Alhamdulillah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususonilah hajatina Bapak Wastu, ya Allah hari ini Pak Wastu melaksanakan hijamah, untuk itu angkatlah segala macam penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batinnya. Al-Fatihah. Nah, kalimat doa yang ketiga tadi itu tetap disampaikan, yang penting jangan keras-keras, pasiennya dengar, jenengan dengar. Satu orang didoakan seneng nggak? Senang kalau didoain, apalagi namanya disebut tuh senang. Tadinya dia dari rumah itu niat ngasih 100, begitu didoain 200. Itu efek domino ya. Nah, setelah itu baru kita baca ayat kursi. Wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursi samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul. Setelah saya sarankan pasiennya sholat, Bapak sholat dulu ya. Oke. Kalau Mas ditanya gitu kesurupan ya? Ya. Biasanya kan termasuk udah punya kan? Iya. Biasanya kan ada kalau praktik bacangan itu kesurupan. Ya sudah, jangan diterusi. Teruskan doanya aja. Kenapa? Kan belum selesai, ini belum dipasang. Kan maksudnya dicabut yang Iya, kalau kesurupan langsung dipingsankan. Gitu ya. kalau pasti sudah dianu. Ya. Ini titik apa? Ayo ya. Kayu. Oke. Berapa umpat? 4 sampai 5. Usahakan tengah terus kanan ya. Oh, Kaget ini. Bibir Ya yang ini. kasih bibir, Kasih panah. lukis bibir kayak apa? Loro ya tengene. Bekam kering ya. ini masih bekam kering dan basah. Iya, jantung sama Pak, boleh kasih minyak? Boleh.
alkohol boleh sebelum dilakukan penusukan, ya, untuk pembersihan. Kalau Pak Wastu tidak ada bulu, nggak akan terlepas kok, nggak usah kasih minyak juga nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu mau semprot alkohol dulu juga nggak masalah, ya. Lope ya. Lope kok. Kata siapa ya Pak Adit Pak? Aku jawab Pak. Silakan Mas Wastu. Formasinya 321. Ini formasi 3, 2, 1. 1. BSI. Oke, mohon maaf nanti kalau yang sudah video kalau di-share di grup lain tolong sampaikan ke penjelasan bahwa mentor udah izin menurunkan maskernya sama mengangkat kacamata. Karena kalau saya ngomong sambil pakai ini keluar embun jadi nggak kelihatan ya. Jadi nanti kalau saya waktu menerangkan mungkin kacamata saya naikkan sambil saya memekam, tolong dimaafkan ya. Saya sudah izin. Kalau Bapak Ibu ngerekam tapi di-share ke grup lain tolong kasih penjelasan. Mentor sudah izin menurunkan masker sama menaikkan kacamata karena sambil menerangkan. Kalau sampai share ke grup lain nanti sampai dibodoh-bodohin. Mentornya bodoh gitu kamu ikutin gitu. Padahal mentornya sudah izin. Nah, baik Bapak, ini simpen di sini. Ya. Setelah itu kita siapkan jarumnya. Pak Bu, jarumnya supaya pasiennya trust, ini taruh di sini ya, mentokkan di sini. Tunjukkan kepada pasiennya, Pak, jarumnya masih segel. Supaya pasiennya percaya, dibuka di depan pasiennya, Bapak. Lihat, gini ya. Diangkat, ditutup di depan pasiennya. Nah, kalau sudah seperti ini, pasiennya percaya, kita simpen di sini. Setelah itu kita lakukan dakwah kita. Nyun sewu Pak Wastu, saya sedikit menerangkan ya. Ini Pak, 1 titik ini ngobati 72 penyakit. Kata Rasulullah. Harus ada kata Rasulullah. Harus ada Kata Rasulullah. Ini Rasulullah juga melakukan itu untuk menghilangkan kebas-kebas, pegel-pegel. Bahasa sekarang itu kolesterol, Pak. Rasulullah melakukan itu begini. Ambil dipegang dua-duanya ya. Nah, yang ini Pak, ini untuk masalah di paru-paru Bapak, asma, bronkitis. Ini juga untuk jantung Bapak dan empedunya. Nah, ini untuk ginjal, pankreas, diabetes. Ini Pak, untuk kejantanan. Logistik manusia. Ini semua Rasulullah melakukan dan ada hadis-hadisnya. Itu sampaikan minimal kepada pasien kita. Masuk? Masuk. Kalau sudah kayak begitu Pak Nyun Sewu, insya Allah pasien sampai nggak akan lari ke lain hadis. Karena hadisnya disampaikan di situ. Habib Abuya Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, putra ulama besar Saudi. Begitu saya pegang kayak gini, saya disuruh ditahan lagi. Iya Beb, sana jadi mana? Rono itu 30 juta pulang pergi gitu. Abuya Zen seperti itu. Karena Pak, kita sampaikan hadis-hadisnya, senang Pak. Habib kadang juga nggak baca hadis-hadis itu. Nah, kita yang tahu lebih awal, kita sampaikan, bukan berarti kita pintar tidak, tapi kan menyampaikan walaupun satu Itu pemula, pasien pemula. Iya. Yang sudah Pasien lama kadang-kadang tetap ikut biar hadisnya apa? Kita terangkan lagi. Tapi yang kita sampaikan lagi juga nggak apa-apa, karena ilmu harus diulang-ulang. Kan sholat itu diulang-ulang ya, supaya apa? Supaya apa? Pak Bu, usahakan tangan kita terbuka seperti ini sambil kita senggol pasiennya. Kalau masih hangat, lanjutkan. Tapi kalau udah keringet dingin, lepas kopnya. Karena dia hemoglobinnya drop. Ada kadang-kadang belum dilukain pun sudah drop. Kadang dilukain juga drop. Jadi kalau udah ini keluar keringet dingin, terus dia ngomong, Bapak saya kok gelap, buru-buru kopnya dilepas. Oke? Kita akan lakukan bekam kering 1, 2, 3, 4. Biarkan 15 menit. Itu namanya bekam kering. Nah ini yang kita lakukan bekam basah. Tunggu 3 menit. Ini sudah masuk 3 menit. Kita lepas, ya. Kita lepas, jangan langsung ditarik, lepas saja. Just diamkan, kita tarik ini pelan-pelan. Oke. Ya katanya mengurangi rasa sakit. Ya, mengurangi rasa sakit. Nah, sekarang kita cara ini naruhnya di mana? Di sini boleh. Ya, nggak jatuh, insya Allah nggak. Kalau jatuh paling ya pecah, tukumannya. Nah, ini sekarang akan kita lakukan penusukan, Bapak.
tangan kanan kiri lakukan penusukan, bukan berarti tangan kanan gini enggak ya, tapi tangan kiri kita cubit pasien kita, tidak boleh pakai kuku. Ini dicubit ini untuk mengalihkan sakitnya, ya. Baru kita lakukan penusukan. Penusukan arah tawaf, berlawanan arah jarum jam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, bebas. Ini sekarang saya dari kecil ke besar. Ini kalau pelannya gini, cetik, 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 gitu ya. Kalau cepat nggak sakit. Sakit Mas Wastu? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kalau begini Mas Wastu, ada sedikit sakit ya? Iya terasa. Ada terasa sakit kalau kita lepaskan tangan kiri. Jadi tangan kiri kita berusaha ini atau ditekan kalau tiduran ya, seperti ini. Berapa kali? Rata, ya. Selesai taruh di sini. Supaya nggak lupa. Usahakan kanan duluan, jangan langsung ditarik, pelan aja gini ya. Taruh sini. Enggak sini ya. Ini nggak akan kita lukain. Ini kering. Sama kayak gini. Yang penting ada yang dipencet atau ada yang ditarik. Itu untuk mengalihkan dua itu. Nyun sewu Mas Wastu tak kelei. Tapi saya sudah pakai MBK. Usahakan kita juga harum Mbak ya. Kalau supaya pasien kita betah. Kadang-kadang ada pembekam yang lebus. Nyun sewu. Kalau pembekam lebus dia nggak akan datang lagi. Ya, ini pengetahuan otodidak ya. Ini. Nah, ini dari besar ke kecil. Ya, jadi kalau dari besar ya gini, kita slow motionnya gini, diangkat ya Pak ya. Nanti Mbak ini kalau sama Dokter Agus jangan diginikan, jangan. Itu kemiringan berapa derajat? Kalau untuk awalan 90 dulu, tapi kalau udah biasa nanti agak miring sedikit boleh. Kalau untuk Lara belajar 90, tegak lurus supaya jarumnya masuknya plus. Karena belum pengalaman, tapi kalau yang sudah jam terbang tinggi silakan miring-miring. Kayak orang naik mobil. Kalau nyetir itu kan nggak mungkin belajar sambil miring gini ya, pasti lurus dulu. Kalau udah pinter dia miring-miring nggak apa-apa. Nanti tak share Pak. Ya, tolong nanti di share ya yang mau video kan supaya nanti bisa ada Kalau kenang-kenang. saya itu Ustaz darahnya saya tampung, Ya, saya buang di WC. di WC boleh dibuang di WC. Tapi kalau enggak dibakar saja. WC-nya dibakar. Dibakar saja. Kan ikut. Banyak ya. Berapa itu? Kira-kira berapa cetikan? 50. Enak itu. Nah, itu. Oke. Kita tunggu 3 sampai 5 menit untuk bisa kita Langsung keluar. tusukannya tidak terlalu banyak tadi. Harusnya 2 kali lipat tadi. Karena ini masih puasa, jangan sampai yang sunnah membatalkan yang wajib. Jadi saya nggak banyakin ya. Jadi intinya Bapak Ibu prinsipnya sudah tahu gitu ya. Nanti prakteknya juga kita praktek habis ini 3 aja. Ya, karena kalau sampai nanti membatalkan, saya penanggung jawab dosa paling besar nanti ya. Ya. Enggak usah ini. Lancar. Lancar. Ustaz, kalau gelas yang gini rata-rata berapa gini tadi? Berapa cetikan? Saya nggak ngitung, yang penting rata saja. Kira rata. Kalau 1 titik bisa 50 lebih. Oh, Yang gede loh ya, bisa 50 kali tusukan. Saya kan nggak ngitung. soalnya dulu saya pernah itu kok sedikit itu. Ya sedikit ya keluar sedikit terus nggak marem gitu. Darahnya keluar. Dan saya pernah bekam Ya. Nanti Juli. Pak Bu, usahakan pakai tisu yang halus, lembut ya. Kalau ini kita pakai tisu kompor, ini sebenarnya kan Bolong 100. apa yang dari BD itu, tapi yang gagal. Ini lembut sekali, jadi kena kulit juga nggak. Minto yang gagal ini ya. Jadi dijual tisu kompor. Berarti yang wajah itu. Ya. Nanti Bapak Ibu prakteknya ada. Ya, tadi yang beli 1 set Mas Dokter Agus sama Mas Beni ya, saya kasih hadiah 1 tupak tisunya itu. Gratis itu tisunya. Tisu kompor saya jualan saya. Oh gitu ya? Tisu kompor. Kan? 1 kilo berapa? Oh, enggak pak-pakan. Oh, pak-pakan. Kita kan butuh yang banyak kiloan. Nah, kita tunggu Bapak. Ini yang kelihatan di kahil atau koma 2 ini adalah anginnya Mas Wastu banyak sekali dan darahnya hitamnya luar biasa. Gas. Gas-gasnya juga muncul semua.
problemnya ada sedikit masalah di daerah apa ini untuk jantung. Jadi Mas Wasku harus antisipasi jantungnya. Kenapa? Keluarnya sedikit. Keluar sedikit itu termasuk problem. Karena termasuk terjadi penyumbatan yang banyak di dalam sehingga keluarnya nggak bisa maksimal. Sumbatan yang kuning-kuning tadi gambar itu banyak sehingga walaupun dilukai dia keluarnya sedikit. Mudah-mudahan tarikan keduanya bisa keluar banyak. Kurang minum juga pengaruh. Bisa. Jadi yang kayak sedikit gini kita bukannya sehat, bukan, justru ini yang masalah di sini. Mungkin terlalu deg-degan Mas Wastu. Waduh deh, sampai adikku pasti pateni aku gini. Seperti itu. Bisa tahu ini angin dari mana? Bisa. Ini kan embun sekali. Kelihatan ya. Embun ya. Tadi kan kopnya bagus, bersih. Sekarang ada embunnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk orang wasir ya, ambeien, bekam kering agak ke bawah, persis pas di belahan. Biarkan 15 menit, orangnya suruh tengkurap. Itu ambeinya akan masuk ke dalam. Tidak langsung, jadi pokoknya setiap hari suruh tengkurap, kop kering pas persis di belahan. Pakai kop yang besar. Ya, untuk orang wasir. Nah, kop kering ini juga bagus sekali untuk perempuan yang menstruasinya lama berhentinya. Sampai 2 minggu nggak berhenti-berhenti. Kop kering nyun sewu persis antara pusar dan kemaluan 1, 2, 3, 4, 5 15 menit terlentang. Kalau bisa sehari 2-3 kali 15 menit. Itu nanti haidnya juga akan lancar kembali. Kering ya, tidak basah. Saya menangani itu ada istrinya Ustadz Cecep yang di Tangerang itu. Ustadz Cecepnya senang-senang saja. Kalau kamu haid nggak, mari-mari aku kawin lagi katanya gitu. Akhirnya dia berobat, saya beritahu pasang itu subhanallah 2 minggu langsung normal. Sekarang Ustadz Cecep nggak kawin lagi. Karena istrinya sudah normal. Biasa itu 1 bulan penuh, hampir 3 minggu haid terus. Boleh tak? Kan nggak bisa dipakai. Untuk perempuan. Apanya? Kalau kita nerapi kan boleh apa enggak? Kan istri suami istri. Yang Oh, iya, suaminya. Yang rapi saya. Bahaya tak. Itu waktu Ustaz, Bahaya tuh. pelaksananya waktu haid apa setelah haid? Pada haid yang sudah lebih dari 1 minggu. Kalau sudah 1 minggu atasnya sudah nggak normal, sudah nggak wajar. Mohon maaf tadi apa? Baiklinnya. Lupa saya tadi belum menyiapkan air baiklin itu. Mas, baiklinnya aja. Ini airnya sudah. Kan steril. Tidur kan. Ini sudah ada air yang sudah saya siapkan. Ini baiklinnya Bapak Ibu. Pengganti klorin. Dan ini airnya banyak, ya. Jadi ini perbandingan 1:9 ya kalau ditanyain dinas kesehatan kalau pas ngurus perizinan ya. Baik, ini sudah kita mau lepas ya. Cara melepas darah itu dari tinggi akan ke rendah. Otomatis yang rendah kita tahan di sini ya. Kita tahan seperti ini, baru kita lepas. Ya, seperti itu. Masukkan ke dalam kopnya. Seperti ini. Tisunya dimasukkan ke iya, penyesap. Biar nyesep darahnya seperti ini. Oh, langsung sik. Ini kan kopi diambil Loh. saya pernah buka seperti itu. Oh, beda ini metodenya. Pemula. Ya mungkin bisa nanti ada variasi-variasi dari teman-teman yang sudah pinter, monggo. Ini dasar seperti ini aja sudah agak sulit. Nah ini kalau di grup PBI yang sekarang ini sudah selesai. Tapi kalau kita ngikuti yang dulu, yang Ustadz Fatahela, dikop lagi sampai bersih atau keluar bintik-bintik putih. Lebih enak, karena kalau nggak bersih nanti meriang pasiennya. Setelah itu kita ambil yang bagian kanan. Cara ngambil di video enggak? Ya, sana karo deh. Nah ini seperti ini ya. Nah, langsung kita rambut, just ya. Nah, kita masukkan. Nah, ini bisa seperti ini. Ini kentalnya luar biasa. Yang saya bisa. Belum itu Yang pasti amis dokter. Semua cara ya, Miss. supaya butir. Balikan. Kalau tambah mana?
Kalau tidak puasa kita penusukannya 2 kali lipat saya tadi ya. Tapi yang penting belajar pelan-pelan dulu tidak apa-apa. Berarti ditembak lagi nanti. Enggak, harusnya lebih banyak tadi. Waktu Dari kan bukan oh, sekali iya. itu harusnya lebih lama lagi dari Lebih banyak lagi. tadi. Karena puasa dikhawatir membatalkan puasa, kita ambil amannya. Saya itu Ya, ada sedikit. Pembatalkan kan kenapa? Karena nanti dia nggak kuat, ya atau lemas, pingsan kan pasti kita kasih minum. Ya, ini bermasalah di masalah ya. Kurang minum, Pak. Kalau enggak dicoblos lagi enggak? ya, loh, alhamdulillah keluar lagi. Jadi tarikan pertama tadi darahnya tidak keluar karena ada sumbatan. Sumbatannya sudah dibuka, tarikan kedua dia keluar banyak. Padahal nggak dilancar. Padahal nggak ditusuk lagi. Jadi menandakan bahwa tadi itu yang nyumbat dibuka dulu, ini ketarik. Subhanallah, ini bagus. Yang ini sudah habis. Kita lihat, kadang-kadang masih ada. Kalau saya selalu 2 kali per 3. Boleh, kalau masih sedikit silakan dilukain lagi. Tapi kalau biasanya yang diabetes tingkat tinggi atau kolesterol tingkat tinggi, kalau diabetes itu keluarnya titik-titik seperti ini. Pertama loh ya, yang pertama. Nanti ditusuk lagi kedua, titik-titik juga. Itu tandanya dia diabetes tingkat tinggi. Kalau kolesterol keluar bekunya luar biasa. Tusuk lagi keluar beku luar biasa. Itu kolesterol. Kalau berbusa-busa terutama di betis itu asam urat. Nah, itu. Jadi nanti Bapak Ibu akan bisa kalau sering melakukan akan ngerti, oh orang ini sakit ini kok oh ini ternyata ini. Itu menemukan dengan sendirinya. Nah, Rasulullah tidak menentukan yang berbusa itu asam urat. Dulu Rasulullah belum muncul nama urin acid atau asam urat gitu. Yang jelas penyakit kemung di kaki gitu aja ya. Ya, ini alhamdulillah. Sama aja. Kenapa? Waktunya 3 menit kita lepas. Takutnya melebihi. Kalau kelamaan nanti melepuh. Nah, ibu-ibu jangan langsung 13 nanti kalau praktek ya. 3 aja dulu. Kalau 3 udah cepet 5. 5 cepet 7 cepet, maksudnya kepasin nanti di rumah ya. Tapi 3 itu ibu nanti catat. Saya bukan suami saya hari ini 3 titik nggak apa-apa. Itu sudah masuk 1 klien. Nanti besok sudah 5, minggu depan 5 titik ditulis nggak apa-apa. Itu masuk kategori 2 sampai 75. Berarti Dalam setahun. Tadi itu. Dalam setahun. Terserah mau 6 bulan boleh. Ya ujiannya terserah. Apakah boleh ketika bekam punggung sama kepala full ya itu yang agak bebas terus kepala apakah Sebaiknya kalau kepala sendiri saja nanti. Ini aja dulu selesai. Kalau mau ini sudah dia kuat baru kepala. Karena kepala yang paling berat. berarti ini titik yang paling. Jadi kepala itu sebenarnya berdiri sendiri. Jadi ini dulu, ini selesai baru lanjutkan ke bawah nih. Atau ini dulu terus terakhir ke kepala. Kepala kompan juga. Sama, harus dibotakin dulu. Enggak, maksudnya nyedotnya itu sama dengan ini. Sama. Kalau harus dikerok dulu. berarti bisa ya Mas, ya? Bahwa bersamaan maksudnya dalam satu terapis kepala dan punggung Gak boleh bersamaan. Nggak boleh. Selesaikan ini dulu, Ah. selesai baru pindah ke atas. Ya, Ke atas dulu, satu kali Oh, tapi iya. namanya nggak bersamaan, habis itu ke bawah. Kalau bersamaan itu ini langsung ke atas itu ya. Selesaikan dulu ya. Selesaikan. Oke, Pak, kita lanjut dulu. Ini sudah beres ya. Keluar. Udah nggak keluar kan? Ya. Nah ini juga tolong divideokan yang lebih dekat. Ini ada bintik-bintik putih. Mana? Ya, ada bintik-bintik putih ya. Ya, itu tandanya apa? Nah, itu tandanya sudah nggak boleh ditarik lagi. Kalau itu ditarik lagi melepuh. Ya, oke sudah. Nah, Kayak keringet itu ya? ya kayak. Nah, ini dilap Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa, ini semprot dulu pakai alkohol. Nah, ini semprot pakai alkohol. Ya, bersihkan harus tanpa darah. Ya, ini darah-darah sudah keluar, rendam di air yang klorin. Harus tenggelam. Paham ya? Nah, kalau nggak dipraktekin nanti bingung ya. Harus dipraktekin sekaligus. Yang ini sama, lihat tuh banyak putih-putih. Ya, video kan nanti kirim di grup ya. Nah, monggo Pak Eni. Tahu, sudah tahu Pak? Putih-putih ya. Saya. Nah, ini lemak Mbak ini. Ini kalau kita sedot lagi nanti melepuh. Nah.
Kalau sudah melepuh artinya apa? Nggak melepuh ya, Lorok. nggak enak, batal. Iya. Pasiennya kapok, amin langsung gaji parani maneh. Kelamaan. Ini sudah di alkohol, langsung rendam di air klorin. Ya. Gede berarti dari murah. Ya. Ini boleh dipakai sampai 5-7 kali asal tidak perlu boleh dipakai. Jadi nanti sudah diambil pakai lagi boleh. Ini masih ada Bapak Ibu. Ya, kita sedot lagi ya yang ketiga. Boleh di syuting lagi ya? Boleh. Oh, boleh Ya, banyak. Ya, ini yang tarikan ketiga. Ya. Terus Bapak Ibu, ini yang kering udah selesai. Ya, kalau selesai udah kita lepas Waktunya yang 15 menit. Jangan sampai lebih dari 30 menit. Api ya si keringnya. Nah, perhatikan, ini tidak kena darah, kita hanya semprot alkohol saja. Karena nggak ada bakteri darah kan, kita bisa boleh pakai lagi, ya. Ini juga love. Ini junior kurang ajar kan senior. Sesuai permintaan. Sesuai dengan permintaan. Nah, Kayak semongko. Pasti mau request video setelah ini. Langsung imbuh tak omah. Iso iki kok. Bujuri, bener. Kasus naik depan tak undang ya. oke. Depan tak undang. Mani Wiro. Ya kalau pas di Tuban kita nanti urunan bareng-bareng ke sana. Oh, bisa juga. Iya. Bisa sip. Ada Ada mobil. angkatan Kita enam, ini ya? ada mobil ambulan, cuman lagi rusak, turun mesin saya belum punya uang untuk itu. Kalau biasanya itu 10 orang masuk, kita bisa ke sana. Nanti ada mobilnya Pak Agus atau siapa, bensinan urunan. Dan sampai sana kita ziarah Siap. sama Sunan Bonang sama kita bakar bakso di sana. Ada legen dan rajungan. Masalah sehari. Kolesterol kecil. Mari, dagang-dagang. Oh iya. Insya Allah nanti setelah Lebaran. Bukan sing asli ya. Wah, ini. Oh, jangan khawatir. Siapkan. kalau sudah musim Masih ada. Punya Bali ada. Ada. Saya punya langganan tetap. Pak, Bu, ini tetap ya harus dibersihkan, ini jangan abe ya. Biasanya teman-teman meremehkan, apalagi pas baksos. Tuan punya kop cuma 12 ikut baksos, akhirnya nggak ada. Oh, nggak ada Ustaz Odi, langsung semprot langsung dipakai. Kenapa? Supaya dapat pasien banyak katanya. Jangan ya, karena nanti kita zolim kepada pasien kita. Karena ini ya, bakteri darah ini paling jahat Pak. Ini menularkan hepatitis ya, menularkan yang lain dari bakteri darah ya. Ini harus kita jaga. Ya. Setelah selesai Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak pakai minyak zaitun ya. Ini enak semprot. Kalau pakai yang tuntul kan kita sudah kena tangan apa. Ini kalau enak ini semprot. Ya. perih enggak itu? Enggak, kalau alkohol perih. Kalau alkohol. Ya. Baik. Kalau Bapak Ibu mau servis ya, mau servis lagi untuk pasiennya, ini yang dibekam basah kan ini 1, 2, 3. Nah kalau mau servis mau ditambahin pijet boleh di sini. Ini kan nggak ada bekam basahnya, ya boleh di sini atau boleh di leher. Nah kayak seperti ini. Enak ya Mas Wastri? Enak tuh. Kalau yang ini nggak boleh kita sentuh karena ini sudah ada luka, ya. Jadi Tambah aku puntur tambah enak. wah, nah ini boleh dilakukan pemijatan untuk menambah servis supaya dia tidak pergi ke lain hati, ya. Oke. Setelah selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat ya Pak Mas. Amin. Kotaknya ada di situ, diisi yang banyak Mas Wastri. Nah, sekarang pasca sudah selesai, bisa kembali. Kita memperhatikan diri kita, ya. Yang jelas masker, maskernya bisa kita buang, ya. Kacamata kita simpan lagi, jangan dibuang, nanti beli lumayan. Buat sini saya. Berarti Nah. satu masuk satu pasien. Kalau misalkan pasiennya langsung masker lagi, nggak apa-apa, asal jangan masih bersih. Karena kalau sudah jorok nanti pasien kita terapis pun jorok ini. Murah kok ini. Mama ada 1.000 isi di Sama termasuk sarung tangan. sarung tangan sekali pasien.
Ya, satu pasien satu sarung tangan. Ini langsung dibuang, ya. Enteng, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Setelah itu, Bapak, Ibu, kita perhatikan alat kita. Kita lihat kalau ini ada darah seperti ini, kita semprot. Nah, setelah disemprot, biasanya kita punya alat kecil, mangkok kecil, ngambil air ini, ya. Kita rendam ujungnya ini supaya steril, ya. Jadi ujungnya ini kita rendam di sini. Nah, misalkan di sini nih. Saya ambil, kayak gini kita ujungnya sini gini. Ya. Tikung ujungnya saja, kalau lebih 20 menit. Kenapa? Kamu diaduk dulu. Jangan usah, karena ini kolok di ujung. Ini sudah menyatu ya. Kampungan tadi kan cuma dituangkan aja, Pak bisa mengalir. Udah merata, ini dia jalan ya. Oke, nah ini jarumnya Bapak Ibu sekalian. Ini yang paling sensitif, tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Dosa sampai kalau buang di tempat sampah. Masukkan ke dalam botol aqua, kumpulin. Nanti kasihin ke saya musnahkan di rumah sakit ya. Kalau nanti di sini ada teman-teman yang siap memusnahkan di rumah sakit boleh. Kita cek. Ini maaf. Topnya kita bersihkan dulu. Walaupun nggak ada darah juga kita bersihkan supaya tetap nyaman untuk kita pakai selanjutnya. Apalagi kalau ada darah kita ganti kop yang baru ya, tarikan yang baru. Jadi idealnya Bapak Ibu sekalian, satu terapis itu punya 4 sampai 5 set. Itu enak. Jadi ada pasien berapapun tenang kita kan. Nah, tapi kalau belum satu aja dulu nggak apa-apa. Kita lihat celemek kita ada masalah nggak dengan darah. Kalau ada langsung semprot. Ya. Setelah itu kalau bisa celemek punya 3 atau 4. Jadi satu pasien satu celemek. Jadi kayak gitu ya. Ya dokter Oka aja ganti bajunya mandi. Kita juga harus gitu supaya kita mengikuti standarnya daripada dinas kesehatan ya dok ya. Supaya kita nanti diterima izin kita. Jadi kalau tadi celemeknya ganti Pak, Bu di dinas kesehatan ya. Ganti kalau perlu beli yang biru, oranye, hijau. Jadi saya ini itu gantung itu ada ini simpen ya digantung dikeringkan. Ganti yang celemek yang baru. Ada yang ditanyakan? Yang kain tidak bisa terdiam. Yang celemek Kain satu. bisa, tapi nanti tembus ke badan kita. Kalau ini kan nggak tembus. Oh gitu ya. Ya, parasit itu nggak tembus, plastik nggak tembus ya. Ada yang plastik yang sekali pakai buang 2000-an, yang putih itu. Jadi itu sekali pakai buang. Cuman keringet itu nggak luar biasa kita. Karena